Di era digital seperti sekarang, machine learning ada di balik banyak hal yang kita pakai setiap hari, dari rekomendasi film sampai deteksi spam. Di video ini, kita akan membahas definisinya, metode utamanya, istilah umum, dan cara kerjanya dengan runtut. Secara sederhana, machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang membuat komputer belajar dari data, lalu menggunakan pola itu untuk membuat prediksi atau keputusan. Ya, jadi sistemnya tidak selalu diberi aturan rinci satu per satu, sebaliknya ia belajar dari contoh yang tersedia. Gagasan awalnya bisa ditarik ke pertanyaan besar Alan Turing tentang apakah mesin bisa berpikir dan menunjukkan perilaku cerdas. Lalu muncul Hebbian Learning yang memperkenalkan ide bahwa hubungan antar unit bisa menguat ketika mereka aktif bersama. Gagasan ini ikut memengaruhi perkembangan jaringan saraf. Setelah itu, perseptron menjadi salah satu model awal yang penting karena menunjukkan bahwa mesin bisa belajar memisahkan pola dari data. Perkembangan berlanjut dengan metode yang semakin kuat, seperti support vector machine yang efektif untuk klasifikasi, dan ensemble methods yang menggabungkan banyak model agar hasilnya lebih stabil. Memasuki era modern, deep learning membawa lompatan besar, terutama untuk gambar, suara, dan bahasa. Kemajuan ini makin cepat karena dukungan komputasi yang jauh lebih kuat, termasuk GPU dan TPU yang mampu melatih model besar dengan efisien. Sekarang kita masuk ke supervised learning, yaitu jenis machine learning yang belajar dari data berlabel. Data berlabel berarti setiap contoh sudah punya jawaban yang benar, misalnya email ini spam atau bukan spam. Tujuan utamanya adalah memetakan input ke output. Model melihat banyak contoh lalu belajar hubungan di antara keduanya. Kalau outputnya berupa kategori, kita menyebutnya klasifikasi. Contoh klasifikasi yang sangat umum adalah deteksi spam, diagnosis medis berdasarkan gejala, atau pengenalan jenis objek pada gambar. Kalau outputnya berupa nilai angka yang terus berubah, kita menyebutnya regresi. Contoh regresi misalnya memprediksi harga rumah, memperkirakan jumlah penjualan, atau menaksir suhu besok. Dalam perkiraan cuaca, model tidak hanya menebak cerah atau hujan, ia juga bisa memperkirakan angka seperti suhu, kelembapan, atau curah hujan. Kekuatan supervised learning ada pada kemampuannya belajar dari contoh yang jelas, sehingga cocok saat kita punya data historis beserta jawabannya. Tantangannya, label yang baik sering mahal dan memakan waktu untuk dikumpulkan. Jadi, kualitas data sangat menentukan hasil model. Kalau datanya rapi dan relevan, supervised learning sering menjadi pilihan pertama untuk banyak masalah prediksi di dunia nyata. Berbeda dari supervised learning, unsupervised learning bekerja dengan data yang tidak punya label jawaban. Tujuannya bukan menebak jawaban yang sudah diketahui, tetapi menemukan pola tersembunyi di dalam data. Salah satu metode yang paling terkenal adalah clustering, yaitu mengelompokkan data yang mirip ke dalam grup yang sama. Dalam bisnis, clustering sering dipakai untuk segmentasi pasar, sehingga pelanggan dengan perilaku mirip bisa diperlakukan dengan strategi yang lebih tepat. Contoh lain adalah pengelompokan dokumen, misalnya berita yang otomatis dikelompokkan berdasarkan topik walau sebelumnya belum diberi label. Metode penting lainnya adalah dimensionality reduction. Intinya, kita menyederhanakan data yang sangat kompleks menjadi representasi yang lebih ringkas. PCA adalah contoh yang sering dibahas. Metode ini membantu kita mempertahankan informasi penting sambil mengurangi jumlah dimensi. Dengan data yang lebih ringkas, visualisasi dan analisis bisa jadi lebih mudah, terutama saat fitur awalnya sangat banyak. Ada juga association rules yang mencari hubungan kemunculan antar item.
Contoh yang terkenal adalah analisis keranjang belanja, ketika sistem menemukan bahwa barang tertentu sering dibeli bersama. Sekarang kita lihat reinforcement learning, pendekatan yang belajar melalui percobaan dan umpan balik. Di sini ada agen, yaitu pihak yang mengambil tindakan, dan ada lingkungan tempat tindakan itu terjadi. Setiap tindakan akan menghasilkan konsekuensi. Jika baik, agen mendapat reward. Jika buruk, ia bisa mendapat punishment atau nilai yang lebih rendah. Dari banyak percobaan, agen perlahan belajar strategi mana yang paling menguntungkan dalam jangka panjang. Bayangkan robot yang belajar berjalan. Pada awalnya gerakannya kacau, tetapi lewat umpan balik terus-menerus gerakannya menjadi makin stabil. Dalam video game, agen bisa belajar memilih langkah yang memaksimalkan skor atau peluang menang. Di bidang perdagangan saham, pendekatan ini bisa dipakai untuk mengevaluasi keputusan beli, jual, atau menahan aset berdasarkan hasil yang diterima. Yang penting dipahami, reinforcement learning tidak sekadar menghafal jawaban, ia belajar dari interaksi. Karena itu, pendekatan ini sangat cocok untuk masalah yang melibatkan urutan keputusan, bukan hanya satu tebakan sekali jadi. Setelah melihat 3 pendekatan utama, sekarang kita bandingkan supaya perbedaannya benar-benar terasa. Supervised learning belajar dari data berlabel. Jadi kita sudah tahu jawaban yang ingin dipelajari model. Unsupervised learning bekerja tanpa label. Fokusnya adalah menemukan struktur, kelompok, atau hubungan yang sebelumnya belum jelas. Reinforcement learning berbeda lagi karena belajar dari interaksi, tindakan, dan umpan balik berupa reward. Kalau Anda punya data historis lengkap beserta targetnya, supervised learning biasanya paling cocok. Kalau Anda ingin memahami pola pelanggan, mengelompokkan dokumen, atau merapikan data kompleks, unsupervised learning sering lebih tepat. Kalau masalahnya melibatkan serangkaian keputusan yang saling memengaruhi, reinforcement learning punya keunggulan. Keunggulan supervised learning adalah akurasinya bisa sangat baik saat labelnya berkualitas. Keunggulan unsupervised learning adalah kemampuannya membuka pola baru yang belum terlihat sebelumnya. Sementara itu, reinforcement learning unggul dalam belajar strategi terbaik lewat pengalaman. 3 pendekatan ini berbeda, tetapi semuanya penting dalam machine learning. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu akrab dengan beberapa istilah dasar yang sangat sering muncul dalam machine learning. Pertama, dataset adalah kumpulan data yang dipakai dalam suatu studi atau pelatihan model. Agar lebih konkret, bayangkan dataset bunga iris. Di dalamnya ada banyak catatan tentang bunga dengan beberapa karakteristik. Setiap karakteristik yang diukur, seperti panjang kelopak atau lebar sepal, disebut feature. Satu baris data yang mewakili satu bunga disebut instance. Jadi instance adalah satu contoh individu di dalam dataset. Kalau dataset itu dipakai untuk klasifikasi jenis bunga, maka jawaban seperti setosa atau versicolor disebut label. Training data adalah bagian data yang dipakai model untuk belajar. Testing data adalah bagian data yang disimpan untuk menguji apakah model benar-benar paham, bukan sekadar menghafal. Lalu ada model, yaitu hasil proses pembelajaran yang menangkap pola dari data dan kemudian dipakai untuk membuat prediksi. Kalau istilah-istilah ini sudah terasa akrab, materi machine learning berikutnya akan jauh lebih mudah diikuti. Jadi, saat Anda membaca artikel atau mengikuti praktikum, Anda sudah punya kamus dasar untuk memahami pembahasannya. Sekarang kita rangkai semuanya ke dalam alur kerja machine learning yang utuh. Langkah pertama adalah pengumpulan data. Dalam contoh toko online, datanya bisa berupa riwayat penjualan, harga, promosi, musim, dan perilaku pelanggan.
Setelah data terkumpul, kita masuk ke persiapan data. Di tahap ini, data dibersihkan, dirapikan, dan disusun agar siap dipakai. Data yang hilang, format yang tidak konsisten, atau nilai yang aneh perlu ditangani lebih dulu. Kalau fondasinya lemah, hasil model juga ikut lemah. Berikutnya, kita memilih model yang sesuai dengan tujuan. Kalau ingin memprediksi jumlah penjualan, kita mungkin memilih model regresi. Setelah model dipilih, dimulailah proses pelatihan. Model melihat training data dan menyesuaikan parameternya agar prediksinya makin baik. Lalu kita evaluasi hasilnya dengan testing data. Di sini kita melihat apakah model bekerja baik pada data yang belum pernah dilihat. Kalau hasilnya belum memuaskan, kita lakukan optimasi. Bisa dengan memperbaiki fitur, mengganti model, atau menyetel parameter. Saat performanya sudah cukup baik, model digunakan untuk prediksi atau inferensi. Misalnya, sistem memperkirakan penjualan minggu depan. Tahap terakhir adalah deployment, yaitu menempatkan model ke sistem nyata agar bisa dipakai oleh bisnis atau pengguna. Dalam toko online, prediksi ini bisa membantu stok, promosi, dan perencanaan operasional jadi lebih cerdas. Jadi, machine learning bukan hanya soal algoritma. Ia adalah rangkaian proses dari data mentah sampai keputusan yang bisa dipakai di dunia nyata. Sekarang kita bisa merangkum gambaran besarnya. Machine learning adalah bagian dari AI yang belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan. Kita juga sudah melihat 3 pendekatan utama, yaitu supervised, unsupervised, dan reinforcement learning, masing-masing dengan tujuan dan cara belajar yang berbeda. Ditambah lagi, istilah dasar seperti dataset, feature, label, training data, testing data, dan model adalah fondasi yang penting untuk dikuasai. Kalau fondasi ini sudah kuat, Anda akan jauh lebih siap mempelajari algoritma, evaluasi model, dan topik machine learning yang lebih lanjut. Teruskan rasa ingin tahu Anda karena memahami dasar-dasarnya adalah langkah pertama untuk benar-benar mahir di bidang ini.